Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu ila akhiril ayat. Wa nazala dan turun lamma qala ketika berkata siapa Ibnu Salamin, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah pendeta Yahudi di Madinah. Dia di saat membaca kitab Taurat meyakini, mempercayai dan ingin menyampaikan hal tersebut kepada pengikutnya. Nama sebelum Abdullah bin Salam itu namanya Husain bin Salam. Kemudian oleh Rasulullah diganti setelah bersyahadat diganti dengan Abdullah bin Salam. Lama kola ketika berkata siapa Ibnu Salamin Abdullah bin Salam, ya Rasulullah wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, anna qaumana sesungguhnya pengikutku, kaumku itu hajaru, acuh atau meninggalkan siapa qaumana, nah padaku. Jadi, orang ini, si pendeta ini malah ditinggal ketika menyampaikan kebenaran, ketika mengimani kedatangan Rasulullah, ini malah ditinggalkan oleh kaumnya. Maka kemudian turun ayat ini. Turun innama waliyukumullah, apa innama waliyukumullah, ayat innama waliyukumullah. Innama waliyukum sesungguhnya hanya adapun kekasihmu atau penolongmu itu Allahu Allah wa rasuluhu dan utusan Allah. Walladina dan orang-orang amanu yang beriman siapa alladin? Mereka yang meninggalkanmu biarkan saja. Karena yang akan menjadi penyelamatmu adalah Allah beserta orang-orang yang beserta utusannya dan juga orang-orang yang beriman. Siapa saja orang-orang yang beriman itu? Alladina yaitu orang-orang yuqimuna yang mendirikan siapa alladin as-sholata pada sholat, wa yu'tuna dan menunaikan siapa alladin az-zakata pada zakat. Wahum adapun alladin itu raki'una orang-orang yang rukuk atau orang-orang yang sholat, khosyi'una yaitu yang khusyuk siapa alladin, au yusalluna atau sholat siapa alladin sholat tatawu'i pada sholat sunnah tatawu atau dengan sholat sunnah tatawu. Itu adalah yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu adalah alladzina yuqimuna shalah, jelas nggih, orang yang tidak meragukan kewajiban sholat. Wis gak ada alasan-alasan, gak kakean alasan nggih. Pokoknya begitu orang itu Islam nggih, terus sampai pada usia akil balik nggih, maka di situ sudah berkewajiban sholat. Orang yang beriman tidak akan meragukan hal itu. Tidak akan mempertanyakan kewajiban sholat. Pokoknya aku Islam ya aku sholat. Dan orang-orang yang menunaikan zakat, ini ciri-ciri orang yang beriman. Waman adapun orang yatawalla itu yatawalla yang berkasih siapa man, condong siapa man Allah pada Allah wa rasulahu dan utusan Allah,
Walladzina dan orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzin fayu'ayinu maka akan menolong siapa man hum pada alladzina amanu. Wa yansuru artinya menolong siapa man hum pada alladzina amanu. Wa may yatawallallah wa rasulah walladzina amanu fa inna hizballahi maka sesungguhnya pasukan Allah humul ghalibuna yaitu orang-orang yang menang. Humul ghalibuna yaitu orang-orang yang menang. Siapapun yang condong kepada Allah dan utusannya dan juga kecondongan hatinya pada orang-orang yang beriman, maka ada pasukan-pasukan Allah yang akan memenangkan. Ada pasukan-pasukan Allah yang akan menang. Jadi apapun masalahnya yang sekarang sedang berada di dunia ini, ya, di Palestina, tentu saja keberpihakan kita harus pada orang-orang yang beriman. Jadi kelak kita akan dipertanyakan, ya, keberpihakan kita kemana. Kalau kita nggak bisa apa-apa, maksudnya kita jauh, ya, kita nggak bisa apa-apa. Ya sudah, pokoknya kita berpihaknya kepada yang beriman, ya. Keberpihakan kita harus kepada Allah, kecondongan kita harus kepada Allah dan utusan Allah. Kalau kecondongan kita kepada Allah, maka secara otomatis, ya, di situ kita tahu bahwa sekarang yang terjadi di Palestina itu adalah kezaliman. Ada dua pasukan yang berperang di situ, yaitu pasukan yang Muslim, dalam hal ini adalah Hamas, gitu. Jadi Hamas itu memang awalnya adalah sebuah partai politik, gitu. Pada 2006 Hamas ini menang telak dengan kompetitornya yaitu Fatah. Ini dua kelompok partai politik yang cukup besar di Palestina. Tapi kemudian Hamas ini meskipun dari parpol, dia seperti menjadi sayap militer, sayap keamanannya negara Palestina. Ini orang-orang yang beriman. Maka keberpihakan kita, kalau kita ada kecondongan kepada Allah, okay, kita condong terhadap orang-orang yang beriman, ya kita harus berpihak kepada bagaimana semestinya kita melihat saudara-saudara kita yang seiman, kan gitu, nggih. Saudara kita yang seiman terjadi apa? Jangan kok malah sekarang muncul wacana baru. Ngapain donasinya itu nggak sampai. Lek gak gelem donasi ya wis gak usah fitnah macam-macam, kan gitu. Kata siapa nggak sampai, orang beritanya ada. Orang-orang yang menerima di sana juga bersaksi bahwa ada banyak bantuan dari masyarakat Indonesia. Mungkin kalau ditanya ke duta besar Palestina, ada nggak yang dari pemerintah Indonesia? Jelas jawaban mereka nggak ada, karena yang selama ini membantu kan masyarakat Indonesia. Saat ini wacana itu muncul dari kelompok mana ya? Kelompok yang barangkali nggak mau donasi. Duit 10.000 kan dulu, kalah deh sampean. Padahal donasi itu dimulai dari angka terkecil 10.000 bisa. Sampai, insya Allah sampai. Semua orang Indonesia ini kan mayoritas Muslim, gitu kan? Gak mungkin kabeh wong penipu. Pasti penipu itu nyelundup, ono lah siji loro ya ono. Tapi apa niat baik kita itu pasti sampai. Nek gak gelem donasi ya wis gak usah memfitnah sesama Muslim, gitu. Gak usah donasi, gak usah ikut-ikutan dukung Hamas. Oke. Jadi ada banyak sekarang yang bermunculan. Memang ketika kita berpihak, ya memang harus berpihak kepada Palestina, ya. Keberpihakan kita pada ajaran Allah, pada ajaran Rasulullah. Kita melihat saudara-saudara kita posisinya didolimi ini, okay. Posisinya didolimi, dan yang berjuang untuk menghalau tembakan-tembakan itu adalah ya kelompok Hamas ini, gitu. Ya, kita mendoakan sesama Muslim. Nggak usah kok lantas muncul propaganda baru, ya, muncul fitnah baru gitu. Nggak usah inilah, nggak usah itulah, nggak usah apa. Orang kita tuh sudah minimal. Yo, yang sekarang muncul, nggak usah repot-repot donasi kita nggak sampai, itu yang pertama. Yang kedua ada lagi,
ngapain itu boikot berlebihan. Ya lek kon gak iso boikot yo gak apa-apa, wis mangan-mangan gak apa-apa itu urusane kene. Aku boikot polake larang regane. Wis diboikot ambek dompetku dhewe pisan. Jadi siapapun yang kecondongannya adalah pada Allah, pada Rasulullah dan pada sesama muslim, maka akan dipertemukan dengan tentara Allah yang pasukan-pasukan Allah yang menang. Linasrihi karena pertolongan Allah. Jadi menangnya ya karena pertolongan Allah. Iyahum pada Hizballah. Iyahum pada Hizballah. Auqa'a menjatuhkan siapa Allahu pada lafaz Hizballah. Fa innahum pada maka lafaz innahum, jadi kan harusnya bisa innahum tapi di sini dikasih Hizballah. Bayanan karena menjadi bayan. Li'annahum karena sesungguhnya man itu min hizbihi dari pasukan Allah. Ai atsba'ihi artinya pengikut-pengikut Allah. Artinya pengikut-pengikut Allah. Kita ikut di jalan Allah, insya Allah kemenangan di situ. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzin, la tattakhidhu, jangan mengambil pemimpin engkau. La tattakhidhu, jangan mengambil pemimpin engkau, alladzina pada orang-orang, ittakhadhu yang mengambil siapa alladzin, dinakum pada agamamu, huzuan pada bahan tertawaan. Huzuan pada bahan tertawaan. Mahzuan artinya ditertawakan apa bihi dinakum. Walaiban dan menjadi permainan. Minalladina nyatanya dari orang-orang utu yang mendatangkan siapa alladin alkitaba atau yang membaca siapa alladin alkitaba pada kitab min qablikum dari sebelummu, wal kuffara dan orang-orang kafir, al musyrikina yang syirik siapa kufar, bil jari dengan dibaca jar wan nasbi dan dibaca nasab, jadi bisa min qablikum wal kuffara atau wal kufari. Auliyaa pada kekasih, pada orang kepercayaan. Wattaku dan bertakwalah engkau Allah pada Allah. Bitarki mualatihim dengan meninggalkan berbelas kasih terhadap kufar. In kuntum apabila ada engkau itu mukminina orang-orang yang beriman. Petunjuk dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu, jangan mengambil pemimpin dari orang-orang yang mentertawakan agamamu. Jadi jangan memilih pemimpin yang senengane mengejek pada agama. Okay. Tidak hanya sekedar mengejek agama, tapi juga mempermainkan. Jangan dipilih pemimpin yang seperti itu. Maka kalau memang pilihannya itu ya misalkan ini di satu negara yang bukan negara Islam, otomatis kepemimpinan atau calon-calon pemimpinnya itu ya bukan dari orang-orang Islam gitu ya. Cluenya kita memilih pemimpin yang tidak mudah merendahkan keyakinan orang lain. Kalau misalkan kita tinggal di negara yang mayoritas muslim seperti di Indonesia, okay? Kalau ada kandidat yang antara beriman sama yang tidak beriman, ya kita harus pilih yang seiman. Ini tatanan syariat. Okay? Apalagi milih pasangan, okay? milih pemimpin rumah tangga, ya kudu milih sing seiman. Okay? Seiman ae akeh cekcoke apa maneh sing gak seiman nggih. Tambah kok apa jenenge dina
Nikahe dina Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis jek damai. Malam Jumat pasti wis ribut nggih. Kalau beda agama otomatis ada keributan di sini. Dimulai dari masalah ibadahnya. Mulai dari masalah ibadahnya. Nah, nanti Jumat yang beriman, yang Islam otomatis nggak ke gereja nggak ke masjid gitu ya, nggak sholat Jumat kan nggak seiman. Nanti pas hari Minggu yang beriman juga akan dituntut untuk apa namanya, pasti akan terjadi cekcok masalah pergi ke gereja atau ke tempat ibadah yang lain. Ini ayat ini menjelaskan kalau ada pilihan antara yang iman dan tidak beriman, maka otomatis kita memilih yang seiman ya. Terus kalau misalkan pilihannya itu di sebuah negara gitu ya, yang di situ ada pilihan pemimpin. Jadi metode demokrasi itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan Allah sudah memberikan clue kan, berarti dari ayat ini sudah memberikan satu petunjuk ketika apa namanya, ada kandidat pemimpin yang harus dipilih gitu ya. Jangan memilih la tattakhidul ladzi tattakhudhu dinakum huzwa. Jangan milih yang mudah merendahkan keyakinan orang lain. Huzuan itu apa? Istihza itu ya mentertawakan. Apa yang ditertawakan? Agama kita. Agama itu kan keyakinan kita. Jadi jangan milih pemimpin sing gampang mentertawakan keyakinan orang lain. Nah, kalau kandidatnya sama-sama beriman, ya wis sampean iso gawe benda-bendi ketiban dadi. Nah, iku iso wis iki seiman kabeh. Saiki calone presiden telu-telune seiman kabeh nggih, wakile juga wong Islam kabeh nggih kan. Nah, wis sampean terserah milih sing ndi, sampean tutuk apa jenenge? Tutuk nggon coblosan nggih, gawe benda-bendi, oh ya wis olehne iki wis gak apa-apa. Iki kandidate seiman kabeh. Kok paling arek-arek iki duwe ning milih apa aku tak melok ning ngono wis gak bebas rahasia sak karep sampean. Pokoknya klunya begitu. Sampeyan nek golek pilihan capres yo sing kira-kira menghargai pada agama Islam. Nek masalah seiman, saiki seiman kabeh. Kan wakile yo Islam kabeh lah ngoten. Jadi ini petunjuk yang perlu kita perhatikan. Pokoknya ojo sing senengane mentertawakan keyakinan orang lain, apalagi sampai mempermainkan. Huzuan itu mentertawakan, ngenyek nggih. Laiban itu mempermainkan. Mempermainkan keyakinan orang lain. Mempermainkan apa namanya? Kepercayaan orang lain. Jangan memilih pimpinan yang seperti itu. Berikutnya, wattaqullah, dan takutlah engkau. Bitarki mualatihim, dengan meninggalkan berkasih dengan al-kufar. In kuntum, apabila engkau itu mukminina, orang-orang yang beriman. Shodiqina artinya orang-orang yang membenarkan fi imanikum, di dalam imanmu. Walladina, dan jangan pada orang-orang idza nadaitum, yang ketika memanggil engkau, mengajak engkau. Da'autum artinya ketika mengajak engkau ila sholati, pada sholat, bil adani, dengan adan, ittakhadhu, maka mengambil siapa alladzin ha pada sholat, ay sholata artinya pada sholat, huzuan pada mentertawakan, walaiban dan mempermainkan. Bi ayyastahzi'u, dengan untuknya merendahkan siapa alladzin ha pada sholat. Yo ngenyek, yo guyu niku nggih. Gak oleh. Ha pada sholat, wa yatadhahaku, dan artinya benar-benar mentertawakan siapa alladzin. Dalika, adapun al-ittikhadz tersebut, al-ittikhadzu artinya mengambil pemimpin, itu bi annahum, dengan sesungguhnya alladzin, ai bisa babi annahum artinya dengan sebab sesungguhnya alladzin itu kaum la yaqiluna,
yang tidak berakal siapapun. Orang yang tidak bisa menghargai ibadah kita, yang mentertawakan apa yang kita lakukan. Apakah ini hanya dilakukan oleh orang-orang kafir? Tidak, ternyata sesama muslim juga banyak sekarang yang mentertawakan. Orang-orang yang merasa hidupnya sudah maju. Wong adzan diwadani, wong dibaan diwadani, jamian diwadani. Atau sekarang yang kita lihat sekarang, ajakan berdonasi loh diwadani. Ajakan boikot itu pengaruhnya besar. Sekarang sahamnya Unilever sama McDonald itu ya, teman-temannya yang diboikot itu, sahamnya turun drastis. Di Jakarta karyawan sudah mulai banyak yang diberhentikan. Bukan diberhentikan sih, tapi lebih ke ditawarkan pada brand-brand lokal yang mau merekrut karyawannya. Jadi boikot itu jangan dikira nggak ada artinya, itu kecil dan paling gampang. Kita memang bukan konsumen, ya sudah, berarti kan kita tinggal setuju aja. Setuju lo modalnya oh iya rek, setuju aku, kan modalnya mek ngono tok. Jadi